Kasus pemain ilegal Piala Dunia U17 2023, timnas Prancis siap-siap mendapatkan sanksi diskualifikasi dari FIFA. Ini akan menjadi keuntungan kembali bagi Indonesia selaku tuan rumah. Jika terbukti melakukan tindak kecurangan, Prancis akan didiskualifikasi pada Piala Dunia di semifinal melawan Mali. Pertanyaannya, apakah Indonesia selaku tuan rumah akan menghentikan Prancis di posisi tersebut? Menurut informasi yang beredar di media sosial, warganet turut menyoroti jika setuju Indonesia menggantikan Prancis yang telah melakukan kecurangan. Meskipun yang mengajukan protes adalah timnas Senegal yang dikalahkan Prancis di babak 16 besar. Bagaimana nih menurut kalian bro? Siap-siap Indonesia akan cetak sejarah masuk semifinal jalur diskualifikasi. Selain timnas Argentina yang menjadi anak emas FIFA, Indonesia juga mulai menjadi anak angkat FIFA karena akan menginvasi Piala Dunia U17. Senegal disebut telah mengajukan banding ke FIFA agar Prancis didiskualifikasi dari Piala Dunia U17. Alasannya salah satu pemain Prancis yang bernama Yanis Issoufou disebut sempat membela Nigeria, sehingga seharusnya tak boleh memperkuat Prancis. Senegal mengajukan protes resmi meminta FIFA untuk mendiskualifikasi Prancis dari ajang yang digelar di Indonesia itu karena ada pelanggaran pada salah satu pemain yang dipakai. Yang dipermasalahkan Senegal adalah pemain Prancis Yanis Ali Issoufou, rupanya sebelumnya pernah membela timnas Nigeria di kualifikasi Piala Afrika. Sebagaimana diketahui, Piala Afrika juga merupakan ajang meraih tiket bertarung ke Piala Dunia U17. Senegal menyadari betul Yanis merupakan pemain yang sama yang memperkuat Nigeria di babak kualifikasi. Negara Sadio Mane ini melaporkan Prancis karena menurut mereka ada aturan FIFA yang mana pemain tidak boleh membela dua negara berbeda di turnamen resmi pada kategori yang sama dan kompetisi yang sama. Yanis main di level U17 saat bersama Nigeria dan Prancis. Dia juga memperkuat Nigeria dalam kompetisi yang muaranya adalah tiket berlaga di Piala Dunia. Jika Yanis memilih pindah negara yang dibela, maka dia baru bisa dimainkan oleh Prancis. Senegal berpegang teguh pada aturan bahwa setiap pemain yang ikut Piala Dunia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, peraturan pelaksana statuta FIFA dan peraturan FIFA lainnya yang berlaku. Senegal harus terhenti langkahnya di babak 16 besar. Mereka kalah adu penalti dari Prancis setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol di waktu normal pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium. Pelatih terbaik sepanjang masa timnas Indonesia Bima Sakti Tukiman Guardiola sebut nama Ketua Umum PSSI Erick Thohir di balik keputusannya mencoret banyak pemain diaspora dari skuad Piala Dunia. Erick Thohir di balik keputusannya mencoret banyak pemain diaspora seperti yang telah diketahui. Sebelumnya Indonesia berkompetisi di Piala Dunia, Erick Thohir menggelar seleksi untuk timnas U17 yang dinahkodai oleh Bima Sakti. Seleksi timnas Indonesia yang diusung Erick Thohir tak hanya memilih pemain lokal, melainkan terdapat pemain diaspora atau keturunan di dalam pemilihan skuad Indonesia tersebut. Banyak nama-nama pemain diaspora yang ikut diseleksi oleh Bima Sakti. Namun pada akhirnya Bima Sakti mencoret hampir sebagian besar pemain diaspora. Ia menyisakan Wilber Jardim dan Amar Barkik. Namun Bima Sakti akhirnya membeberkan alasannya di balik keputusannya itu mencoret sejumlah nama pemain diaspora. Menurutnya hal itu dilakukan karena atas arahan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Ya, aku kan sesuai arahan Pak Erick. Sesuai arahan dari pengurus PSSI, bahwasannya kita kan hanya mencari yang berkualitas. Bukan berarti mereka tidak bagus, tapi dengan waktu begitu sempit dan mepet, kita memilih pemain yang siap, ungkap Bima Sakti. Indonesia menjadi tim yang memiliki modal paling buruk dibanding para pesaingnya. Seperti diketahui, pasukan Garuda kini telah dinanti turnamen paling bergengsi di kawasan Asia. Mereka akan berlaga di ajang Piala Asia yang akan berlangsung pada 2024 di Qatar. Turnamen itu akan resmi dimulai pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Dalam ajang tersebut, Indonesia tergabung ke dalam grup D. Mereka bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam pada babak penyisihan. Jelang turnamen bergengsi itu, keempat tim tersebut sejatinya telah memainkan dua laga pemanasan. Baik Indonesia, Jepang, Irak, dan Vietnam telah memainkan dua laga di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 16-21 November yang lalu. Indonesia kesulitan mendapatkan kemenangan pada dua laga melawan Irak dan Filipina. Pada saat bertemu Irak, skuad Garuda menahan kekalahan menyakitkan dengan skor 1-5. Maklok dan kawan-kawan mencoba bangkit pada saat bertarung melawan Filipina. Sayang, Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1 saat melawan negara tetangga itu. Alhasil skuad Garuda hanya mampu mendulang 1 poin saja pada ajang ini. Di sisi lain, Vietnam menjadi tim kedua yang memiliki modal kurang baik. Anak asuh Philippe Troussiart sukses mengunci kemenangan 2-0 kontra Filipina.
Namun di laga kedua mereka dibungkuk oleh Irak dengan skor 0-1. Sementara Jepang dan Irak sangat superior jelang turnamen 4 tahunan antar negara Asia tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Irak mampu mendulang 6 poin usai melibas Indonesia dan Vietnam. Anak asuh Hajime Moriyasu juga mencatatkan hal yang sama. Pasukan Samurai Biru berhadapan dengan Suriah dan Myanmar pada 2 laga awal. Dalam 2 laga tersebut, Takefusa Kubo dan kawan-kawan meraih kemenangan identik. Mereka menaklukkan Suriah dan Myanmar dengan skor identik 5-0. Dengan catatan ini, Indonesia dikhawatirkan menjadi bulan-bulanan di babak penyisihan grup. Namun tak menutup kemungkinan juga bahwa Jordi Amat bisa membuat kejutan di ajang tersebut.